Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Devi dengan NIM 32111019. Aku di sini mau menjelaskan mengenai salah satu modul praktikum kimia organik 2. Langsung aja ke pembahasan. Oke, yang mau aku bahas kali ini yaitu modul praktikum kimia organik mengenai keisomeran geometri, di mana percobaannya yaitu pengubahan asam maleat menjadi asam fumarat. Oke, lanjut aja. Pertama-tama aku mau menjelaskan terlebih dahulu teori-teori yang menunjang pada praktikum modul ini. Apa sih itu isomer? Isomer adalah gabungan senyawa kimia atau lebih yang memiliki rumus yang sama, namun memiliki struktur dan konfigurasi yang berbeda. Dan isomer ini tuh terdapat dua, yaitu ada isomer struktural dan isomer geometri. Namun di sini aku hanya akan membahas mengenai isomer geometri. Isomer geometri adalah isomeri yang disebabkan oleh perbedaan letak atau gugus di dalam ruang. Atau isomer geometri juga adalah isomer di mana atom-atom yang berikatan satu sama lain tidak berbeda, tetapi posisi atom atau gugusnya berbeda sebab beberapa atom menempati posisi berbeda dalam ruang. Isomer geometri juga sering disebut dengan isomer cis dan trans. Kemudian, keisomeran geometri umumnya ditemukan pada senyawa-senyawa dengan ikatan C rangkap C, sehingga keisomeran geometri ini tuh hanya dapat dilakukan oleh senyawa organik alkena karena memiliki ikatan rangkap, di mana masing-masing atom C mengikat dua atom atau gugus atom yang berbeda. Berdasarkan posisi atom atau gugus atomnya, isomer-isomer geometri dibedakan menjadi bentuk cis dan bentuk trans. Di mana isomer cis yaitu isomer yang atom atau gugus atomnya sejenis terletak pada sisi yang sama. Sedangkan isomer trans yaitu isomer di mana atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi yang berseberangan. Contohnya yaitu pada gambar yang sebelah kiri ini yaitu termasuk isomer cis karena atom yang sama atau yang sejenis terletak pada sisi yang sama yaitu di atas ini. Kemudian isomer trans yaitu contohnya ada pada gambar sebelah kanan, di mana atom yang sejenisnya terletak pada sisi yang berseberangan, seperti nih CH3 berseberangan dengan CH3 di sebelah sini. Selanjutnya, sebagai contoh isomer geometri yang disebabkan oleh struktur cincin, isomer cis dan trans seringkali memiliki sifat fisik yang berbeda. Perbedaan antara isomer pada umumnya disebabkan oleh perbedaan bentuk molekul atau momen dipol secara keseluruhan. Sifat-sifat fisik seperti titik didih senyawa berisomer cis dan trans berbeda. Cis dan trans bukan isomer struktural karena urutan ikatan atom-atom dan lokasi ikatan rangkapnya sama. Pasangan isomer ini masuk dalam kategori stereoisomer. Isomer cis dan trans pada suatu senyawa dapat mempengaruhi titik didihnya, sehingga senyawa berisomer cis dan trans dapat dipisahkan dengan destilasi. Perbedaan ini dapatlah sangat kecil, seperti yang terlihat pada titik didih alkena berantai lurus, yaitu 2 pena, namun pada kedua isomer, yaitu asam 2-butenadioat, memiliki sifat dan reaktivitas yang sangat berbeda, sehingga mempunyai nama yang berbeda pula. Isomer cisnya yaitu asam maleat dengan titik leleh 130 derajat Celcius dan isomer transnya yaitu asam fumarat dengan titik leleh 287 derajat Celcius. Polaritas merupakan faktor kunci yang menentukan titik didih relatif senyawa karena ia akan meningkatkan gaya antar molekul, sedangkan simetri merupakan faktor kunci yang menentukan titik leleh relatif karena ia mengizinkan penataan molekul yang lebih baik pada bentuk padat.
Oleh karena itu, transalkena yang kurang polar dan lebih simetris cenderung memiliki titik didih yang lebih rendah dan titik leleh yang lebih tinggi. Sebaliknya, cisalkena secara umum memiliki titik didih yang lebih tinggi dan titik leleh yang lebih rendah. Selanjutnya, pada percobaan ini memiliki prinsip yaitu reaksi adisi dan reaksi eliminasi, di mana reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap 2 ataupun 3. Suatu reaksi akan mengalami reaksi adisi pada alkena tanpa terlepasnya atom-atom lain. Karakteristik utama senyawa tak jenuh adalah adisi bereaksi kepada ikatan pi. Ikatan pi itu yaitu ikatan rangkap. Dalam suatu reaksi adisi, suatu alkena ikatan pi atau ikatan rangkap terputus dari pasangan elektronnya dan digunakan untuk membentuk dua ikatan sigma baru. Sedangkan reaksi eliminasi adalah reaksi di mana terjadi pelepasan gugus dari suatu senyawa. Reaksi ini terjadi pada senyawa-senyawa yang jenuh. Produk organik suatu reaksi eliminasi, suatu alkil halida adalah suatu alkena. Pada percobaan ini juga terdapat metode rekristalisasi, di mana rekristalisasi ini merupakan suatu metode dalam pemurnian zat padat yang didasarkan pada perbedaan antara kelarutan zat yang diinginkan dengan dan kotorannya. Dan ada pula metode reflux, di mana reflux ini adalah pemanasan pada suhu tinggi tanpa ada zat yang dilepaskan. Prinsip kerjanya yaitu pada rangkaian reflux terjadi 4 proses, yaitu proses heating, penguapan, kondensasi, dan cooling. Di mana proses heating atau pemanasan terjadi saat sampel dipanaskan di labu didih, dan untuk penguapan terjadi ketika sampel mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap yang kemudian uap tersebut masuk ke kondensor dalam. Lalu ada kondensasi, yaitu pengembunan terjadi di kondensor, sehingga terjadi perbedaan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap tadi, uap panas, dan kondensor luar yang berisi air dingin. Hal ini menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari steam tersebut untuk menjadi liquid kembali. Dan terakhir ada cooling, yaitu pendinginan, terjadi di dalam ember, yang di dalam ember tersebut dimasukkan batu es dan air. Selanjutnya ada alat dan bahan pada percobaan praktikum modul ini, yaitu alatnya 1 set alat reflux, statif dan klem destilasi, kaki 3 dan kasa asbes, pembakar bunsen, Erlenmeyer, corong Bachner, corong gelas, gelas kimia, penyangga corong, dan alat penentu titik leleh. Kemudian ada bahan-bahannya yaitu ada anhidrida maleat dan HCl. Kemudian cara kerja pada praktikum modul ini yaitu pertama 16 gram anhidrida maleat ditambahkan 20 ml aquades panas. Kemudian didinginkan sampai terbentuk kristal asam maleat. Lalu yang ketiga disaring, kemudian dikeringkan dan ditentukan titik leleh kristal tersebut. Filtrat yang diperoleh tidak dibuang, tetapi filtrat tersebut ditambahkan dengan 15 ml HCl pekat, lalu direflux perlahan-lahan selama 10 menit. Setelah direflux, didinginkan dan disaring kristal asam fumarat yang terbentuk. Selanjutnya, hasil dari disaring tersebut rekristalisasi kembali dalam air panas kurang lebih 12 mg dan ditentukan titik lelehnya. Adapun reaksi-reaksi yang terjadi pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada reaksi saat air dan anhidrida dicampurkan, yaitu di mana anhidrida maleat
yaitu ini, ditambahkan dengan H2O akan membentuk asam maleat, di mana H2O ini akan terurai menjadi OH- dan H+, dan OH- yang berion negatif akan menuju pada C yang berion positif, dan H+ yang berion positif akan menuju O- yang berada di sini, sehingga akan membentuk senyawa asam maleat seperti pada gambar di sini. Selanjutnya ada reaksi saat pemanasan, di mana tadi anhidrida ditambahkan dengan H2O, namun H2O yang dipakai atau air yang dipakai itu yang panas, sehingga terjadi reaksi pemanasan. Air yang panas tersebut digunakan karena untuk mempercepat reaksi yang terbentuk. Mekanisme reaksi saat pemanasan yaitu di mana anhidrida maleat akan bereaksi dengan H2O, dan H2O tersebut akan menuju pada C yang berion positif, lalu H dari salah satu H di sini akan bereaksi dengan O- dan akan membentuk senyawa asam maleat seperti pada gambar di sini. Selanjutnya reaksi yang terjadi yaitu ada reaksi adisi, di mana reaksi ini akan terjadi pengubahan asam maleat menjadi asam fumarat, di mana dengan adanya penambahan HCl. HCl ini mengandung ion H+ dan Cl- yang sangat polar dan dapat dengan mudah melepaskan H+ kepada ikatan rangkap pada asam maleat, di mana reaksinya seperti ini. Ikatan rangkap pada asam maleat akan bereaksi dengan ion H+ dan Cl- di sini akan terlepas sehingga membentuk reaksi kimia seperti ini. Kemudian terjadi reaksi di mana Cl- masuk pada ikatan C yang berion positif di sini, sehingga akan membentuk senyawa asam klorosukmirat seperti pada gambar di sini. Selanjutnya yaitu ada proses rotasi asam maleat berisomer cis menjadi asam fumarat berisomer trans, di mana tadi senyawa yang telah ditambahkan dengan HCl membentuk senyawa seperti ini akan dapat beresonansi atau terjadi rotasi pada ikatan tunggal dan membentuk ikatan tunggal seperti ini, dan akan menjadi asam fumarat yang berisomer trans seperti ini. Oke, yang terakhir yaitu ada reaksi pembentukan kembali ikatan rangkap, di mana terjadinya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi yaitu reaksi pengurangan suatu ikatan dengan penambahan ikatan baru, yaitu ikatan pi atau ikatan rangkap, di mana mekanisme eliminasi yang terjadi yaitu senyawa yang tadi yang berikatan dengan Cl akan direaksikan kembali dengan Cl- dan Cl- yang tadi di sini akan terlepas menjadi suatu ikatan senyawa kimia seperti ini. Kemudian dilakukan pemanasan kembali sehingga Cl- yang terlepas dapat berikatan dengan H+ membentuk HCl, dan senyawa ini akan membentuk suatu senyawa yaitu asam fumarat seperti itu, sehingga ikatan rangkap 2 akan terbentuk kembali. Oke.
Oke, selanjutnya akan menjelaskan beberapa pembahasan-pembahasan di dalam, praktikum modul ini, yaitu di dalam cara kerja terdapat memakai Aquades panas. Nah, tujuan dalam pendidikan Aquades ini yaitu dengan adanya kalor, temperatur akan meningkat, sehingga mempermudah pemutusan ikatan dan dapat membentuk ikatan baru dengan H2O membentuk asam maleat. Sehingga pendidikan Aquades ini tujuannya untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Kemudian pelarutan dalam Aquades fungsinya agar anhidrida maleat menjadi asam maleat karena anhidrida maleat merupakan dehidrasi dari asam maleat. Kemudian ada dilakukan pengadukan itu untuk agar menyebabkan pergerakan partikel menjadi cepat sehingga mempercepat reaksi. Selanjutnya terdapat dilakukan kristalisasi dengan pendinginan, yaitu agar terjadi pembentukan kristal asam maleat. Dilakukan pendinginan. Selanjutnya ada penyaringan kristal, yaitu dilakukan untuk memisahkan antara kristal dan filtratnya. Kemudian ada pengubahan asam maleat menjadi asam fumarat, di mana filtrat dari hidrolisa anhidrida maleat ditambahkan dengan HCl pekat saat proses refluks. Lalu, penambahan HCl ini berfungsi sebagai katalis yang digunakan untuk memprotonasi atau mengadisi salah satu gugus karbonil sehingga ikatan terangkap pada asam maleat pada atom karbon yang dapat resonansi dan terjadi rotasi pada ikatan tunggal, seperti yang tadi dijelaskan dalam reaksi proses rotasi. Selanjutnya, setelah direfluks, larutan didinginkan dengan batu es. Pendinginan ini bertujuan agar terbentuk kristal asam fumarat. Kemudian di dalam praktikum juga dilakukan rekristalisasi, yaitu pencucian kristal dalam Aquades hangat yang berfungsi untuk melarutkan zat-zat pengotor yang masih tertinggal pada kristal. Dan pengotor tersebut bisa berupa HCl, H2O, dan asam maleat yang tidak bereaksi dengan sempurna. Lalu kristal asam fumarat dikeringkan. Tujuannya yaitu untuk menguapkan pelarut serta pengotor yang masih ada dan agar kristal menjadi kering. Pada percobaan ini pun dapat disimpulkan bahwa titik leleh asam fumarat lebih tinggi dari titik leleh asam maleat. Hal ini disebabkan oleh senyawa berisomer trans cenderung lebih stabil sehingga diperlukan kalor yang cukup besar untuk memutuskan ikatan pada atom-atomnya. Lalu, kestabilan senyawa berisomer cis dan trans juga dapat dijelaskan dengan ikatan hidrogen, di mana senyawa yang membentuk ikatan hidrogen intermolekul cenderung lebih stabil, sehingga titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa yang membentuk ikatan hidrogen intramolekul, sehingga senyawa asam fumarat memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa asam maleat yang memiliki ikatan hidrogen intramolekul sehingga titik lelehnya lebih rendah. Selanjutnya ada perhitungan. Adapun perhitungan dalam percobaan praktikum ini yaitu dapat mencari persen rendemen, di mana masa akhir yaitu masa hasil rekristalisasi yang tadi dapat dibagi dengan masa teoritis dan dikalikan dengan 100%. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari praktikum modul ini, yaitu yang pertama, asam maleat dan asam fumarat merupakan isomer geometris cis dan trans, di mana asam maleat berisomer cis dan asam fumarat berisomer trans. Lalu yang kedua, prinsip dasar pengubahan asam maleat menjadi asam fumarat ini adalah berdasarkan reaksi adisi dan eliminasi. Lalu yang ketiga,
Titik leleh asam maleat lebih rendah daripada asam fumarat. Adapun kesan dan pesan yang mau disampaikan selama praktikum kimia organik 2 ini, kesannya alhamdulillah senang bisa mendapat banyak ilmu mengenai praktikum kimia organik 2 ini. Walaupun di dalam praktikum yang dilaksanakan mengalami keterbatasan di mana dilaksanakannya secara online. Lalu pesan yang ingin disampaikannya, terima kasih kepada Bu Yeni sebagai koordinator praktikum dan terima kasih juga kepada Teh Adilvi dan Teh Yola sebagai aslep yang telah membimbing selama praktikum kimia organik ini berlangsung sampai selesai. Semoga Ibu dan teteh-teteh semua sehat selalu. Amin. Mungkin sekian pemaparan dari aku mengenai praktikum modul keisomeran geometri ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ada salah-salah dalam menjelaskan mengenai keisomeran geometri ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Makasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.